Cepat kamu pergi, jangan lakukan aku. Wisya, apa kamu masih sadar? Aku tidak apa-apa. Rubahlah wujudmu agar kami bisa melihat keadaanmu, Wisya. Kalagung, jangan ambil tongkatku, Kalagung. Kalagung. Kurang ajar. Kamu harus makan, Wisya. Jika kondisimu lemah, kandungan juga akan lemah. Biar aku suapin ya. Mengalirlah cinta sejati, tak ingin terpisahkan. Setiap saat bersama, kita selalu saling setia mengalir cinta untuk selama-lamanya. Jaga Dewa Batara. Dia membuat perlindungan untuk kita semua. Sekarang tempat ini sudah aman. Tidak ada yang bisa keluar masuk sembarangan. Dia benar-benar hebat. Dewata melindunginya. Kalau begitu, kita serang Manguntur sekarang juga, Romo. Iya, Laksmi. Kita akan menyerang mereka. Tapi kamu punya pantangan, Laksmi. Apa itu? Kamu tidak boleh melawan anak dari Teluk Emas dan melawan Banci. Sebab kalau kamu melawan mereka, kekuatan kamu akan langsung sirna. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Anak dari Teluk Emas itu akan menjadi lawan dari anak. Jadi ancamanku cuma satu, yaitu Waria. Ya, benar, Laksmi. Jangan sekali-sekali kamu melawan Banci. Sambi, di mana ini? Aku tidak mengenali tempat ini, sayang. Atau jangan-jangan kita tersesat. Tidak, Sambi. Aku rasa ini tempat yang sama. Iya, tapi di mana goanya? Kenapa cuma ada hutan, hutan, dan hutan? Berta, coba lihat tembok itu. Tembok itu sepertinya di mana kita bertarung tadi, Sambi. Atau mungkin tembok itu hanya bayangan mata kita saja. Kita telah ditipu oleh mereka. Ternyata tembok itu nyata. Iya, tapi kenapa tempatnya jadi berubah? Respati, benar Biakta. Tempat ini sudah terlindungi, jadi kalian tidak bisa masuk dalam perlindungan ini. Sebaiknya kalian pergi saja. Heraspati, jangan jadi pengecut kau. Ayo, hadapi kami. Cuma, karena aku tidak ingin bertarung dengan kalian. Kurang ajar. Bagaimana ini, Sambi? Tidak perlu, biar aku sendiri yang menemuinya. Ini udah perintah pangeran. Sejak kapan kami harus masuk dan melapor ke istana kami sendiri? Hah?
Tunggu dulu, Romo. Kita harus hati-hati. Tidak mungkin orang yang sudah mati hidup kembali. Iya, ayo. Siapa kamu? Laksmi, selamat datang kembali istriku di istanaku ini. Jangan sebut aku istrimu. Tinggalkan istana ini. Laksmi, aku ini Bentar, suamimu. Tidak. Bentar sudah mati. Bentar belum mati. Romo, aku bisa jelaskan. Orang yang dibunuh Kamandanu itu bukan aku, tapi orang lain. Lalu, siapa yang kamu maksud? Orang yang sempat aku rubah wajahnya persis denganku. Dan aku ini belum mati. Orang yang kalian bakar itu adalah orang lain, bukan aku. Baik kalau begitu. Aku dan Romoku saja yang meninggalkan istana ini. Jangan. Kamu tidak boleh meninggalkan istana ini. Karena kamu istriku. Hanya ada satu orang yang bisa menguasai istana ini. Kamu atau aku. Kamu menantangku. Iya, aku menantangmu. Dan pemenangnya akan menguasai istana ini. Laksmi, aku ini baja dan aku tidak akan kalah denganmu. Apa kamu takut melawan putriku? Hah? Aku terima tawaran. Kamu tidak akan bisa mengalahkan baja. Maju dan seranglah aku. Majulah. Wanita terlebih dahulu. Kamu tidak bisa meremehkanku. Shit! Zia, kenapa dia bisa sekuat ini? Kamu kenapa, Ben? Aku terus dari istana aku, Biu. Siapa yang berani mengusirmu dari istanamu sendiri? Laksmi, Ayang. Dia yang mengusirku. Laksmi. Jadi perempuan busuk itu sudah kembali. Tapi bagaimana bisa dia mengalahkan kamu? Entahlah, Biu. Ilmunya berkembang pesat. Dia sudah menjadi sakti mandraguna. Bagaimana bisa dia memiliki ilmu seperti itu? Bisa jadi kepergiannya selama ini biarlah untuk menuntut ilmu. Jika memang seperti itu bisa membuat ancaman untuk kita. Ya, Riki. Bukannya selama ini di Pangkara dan Laksmi selalu ingin merebut Manguntur. Iya, mereka pasti akan mencari cara untuk mengambil kekuasaan kita, Bapak. Biu, kalau begini, tamatlah riwayat kita. Kita akan kembali tinggal di hutan. Tidak, Biung tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Kita harus mencari tahu dari mana dia mempunyai ilmu itu. Dan kita harus mencari tahu apa kelemahan mereka. Bagaimana itu caranya, Riki? Kita harus mencari tahu dulu dari mana dia mendapatkan ilmu itu. Lalu kita bisa akan mencari kelemahan dia.
Aku setuju. Ampun Kanjeng. Ada apa? Di luar ada Betokala dan Arimbi ingin menghadap. Arimbi dan Butokala. Benar Kanjeng. Suruh mereka masuk. Sindiko Kanjeng. Ada apa mereka datang ke sini? Kamu tidak tahu. Yang pasti, kita lihat saja. Apa mau mereka? Kanjeng Putri Lasmi berkenan menerima Kanjeng berdua. Baik, terima kasih. Apa kabarmu, Arimbi? Lama kita tidak bertemu. Kabar baik, Laksmi. Ada apa kalian datang kemari? Mau bertarung dengan kami? Hah? Oh, tentu saja tidak dipangkar. Kami datang kemari ingin mengucapkan selamat pada kalian atas kembalinya kalian dan juga kalian sudah berhasil menguasai Banyu Biru kembali. Apalagi kami dengar kalian telah berhasil mengalahkan Bentang dan membuatnya kabur. Itu artinya kalian bukan orang sembarangan. Mana berani kami macam-macam terhadap kalian. Baguslah kalau kalian tahu. Laksmi, Bajang Laksmi, dia sudah mati. Bajang mati. Baguslah kalau Bajang mati. Itu artinya kekuatan kalian berdua sudah berkurang. Tapi menurutku itu tidak bagus untukmu, Laksmi. Apa maksudnya? Iya, dengan kematian Bajang, maka Narirati juga sudah menjadi janda. Dan jika Narirati menjadi janda, bisa jadi dia akan menjadi dekat kembali dengan Kamandanu. Dan bisa jadi mereka akan segera menikah, Laksmi. Apa katamu? Menikah. Dengar baik-baik, Arimbi. Kamandanu itu akan menjadi milik sampai kapanpun. Dan dia akan menikah dengan. Camkan itu. Aku yakin sekali. Laksmi sekarang memang sudah berbeda dengan Laksmi yang dulu. Kesombongan menandakan kalau dia sudah memiliki sesuatu. Pergilah, Kamandanu. Kamu tidak usah menunggu itu terus. Aku ingin menemanimu, Wisya. Kenapa? Apa kamu bosan melihatku di sini? Bosan? Tentu saja tidak, Kamandanu. Wisya, aku bawakan makanan untuk kamu. Terima kasih, Ratu. Tapi aku belum lapar. Kamu harus banyak makan. Supaya kamu bisa cepat pulih dan bayi dalam kandungan kamu terjaga kesehatannya. Aku mengerti, tapi tidak ada tapi. Kamu harus makan. Kamandanu, kamu mau kan menyuapi Wisya? Kenapa tidak kamu saja, Rati? Aku ada pekerjaan. Kamu tidak keberatan? Baiklah, Pastikan kalau Wisya menghabiskan makanannya. baik.
Rati benar, Wisya. Kamu harus makan. Masakan Rati ternyata enak juga ya. Ya, Wisya. Masakan Rati memang enak sekali. Makanya kamu cepat sembuh ya. Biar nantinya kamu belajar masak darinya. Kenapa masih menangis? Semua ini keinginanmu kan? Kamu yang ingin Wisya dan Dimas Kamandanu bersatu. Iya kan, Rati? Mungkin mulutku memang bisa berkata iya, tapi hatiku tidak. Kamu masih belum merelakan Dimas Kamandanu untuk Wisya. Dengarkan aku. Jangan pernah melakukan hal yang tidak sesuai dengan kata hatimu, Rati. Jika kamu memang masih mencintai Dimas Kamandanu. Aku selalu mencintai Kamandanu. Tapi saat ini Wisya jauh lebih bukannya daripada aku. Kamandanu sekarang hanya boleh mencintai Wisya karena itu. Lalu bagaimana dengan perasaanmu? Kamu tidak akan pernah merelakan Dimas Kamandanu. Aku harus rela melepaskan. Aku harus bisa. Kalau begitu, mengapa sekarang kamu masih menangis? Aku ini manusia. Aku juga punya perasaan. Aku menangis karena harus melepaskan orang yang aku cintai. Baiklah. Aku mengerti, Rati. Maafkan aku karena tadi aku terlalu keras padamu. Aku sadar kamu begitu mencintai Dimas Kamandanu. Kamu tidak akan pernah rela melepaskannya. Kamu harus kuat, Rati. Aku yakin kamu bisa. Kemana dia? Kenapa lama sekali? Benta, Bio, bagaimana? aku sudah menemuinya. Apa Bio? Tahu kekuatannya? Tidak, Benta. Aku hanya berbicara padanya. Tidak secepat itu mengetahui hal ini. Tapi perlahan-lahan, dia akan mempercayai kita. Dan aku juga yakin kalau dia itu memang memiliki sesuatu. Aku bisa merasakan. Entah apa itu. Kita harus berhati-hati kepada Laksmi. Laksmi bukan Laksmi yang dulu. Kita tidak boleh sembarangan. Lalu, apa rencana Eyang dan Bio? Kamu harus segera kembali ke Banyuwangi. Kamu harus bisa meluluhkan hatinya, Benta. Kamu harus meminta maaf padanya. Benar, Benta. Ikuti saja apa maunya. Nanti juga kita akan tahu apa keinginannya. Bio, Yakta pernah bilang padaku bahwa dia tahu keberadaan Laksmi di mana. Aku yakin dia sangat tahu apa yang terjadi dengan Laksmi. Aku punya rencana lain. Apa itu, Ari? Kita harus mencari tahu dari kedua orang ini, Laksmi dan juga Biak. Baiklah, Bio. Aku akan mengikuti semua rencana Bio. Aku dan Eyang akan pergi menemui Biak. Sementara kamu harus bisa mendekati Laksmi, Benta. Kamu harus membuat dia percaya padamu. Baiklah, aku akan melakukannya.
Walau bagaimana, aku ini suamimu. Tidak. Hubungan kita sudah berakhir. Pergi kamu dari sini. Atau aku akan menghajarmu lagi. Jangan, Laksmi. Jangan. Beri aku kesempatan. Biar aku menjadi suamimu yang baik. Aku tidak mau. Aku hanya mencintai Kamandanu. Dan aku akan menikah dengan. Baiklah. Kalau memang itu keputusanmu, aku tidak keberatan. Tapi aku minta padamu waktu 1 bulan untuk membuktikan bahwa kita ini pasangan yang cocok. Tidak, tidak mungkin. Kita ini tidak pernah cocok. Jadi percuma saja kamu memohon. Laksmi, aku mohon, beri aku waktu 1 bulan. Kalau dalam waktu 1 bulan kita tidak ada kecocokan, aku akan meninggalkanmu untuk selamanya. Baik, kalau kamu penasaran, aku beri kamu waktu 1 bulan. Tapi aku ingatkan, usahamu ini hanya sia-sia, Bentang. Tidak apa-apa, aku hargai itu. Tapi ada satu syarat. Apa itu? Bantu aku untuk mendapatkan Kamandanu dan membuatnya jatuh cinta kepadaku. Baiklah, untuk orang yang aku cintai, aku akan membantumu mendapatkan Kamandanu. Ini juga akan jadi kesempatan untuk mencari Narirati dan membuatnya jatuh cinta padaku. Baiklah, kalau kamu setuju dengan syarat, kamu boleh tinggal denganku. Terima kasih untuk kesempatannya. Gimana junjungan kalian? Cepat panggil dia. Kalian tuli! Apa-apaan ini? Kalian pergilah. Kenapa kalian datang ke istanaku dengan cara tidak sopan? Aku bisa saja mengusir kalian dari tempat ini. Sudahlah, Biakta. Ini bukan saatnya untuk bicara masalah sopan santun. Kami datang ke sini ingin membicarakan tentang masalah Laksmi. Laksmi. Katakan. Laksmi sudah kembali dan dia sudah merebut Banyu Biru dari Pangeran Bentar. Ya, menurut cerita Bentar, Laksmi sudah semakin kuat. Kuat? Itu sangat tidak mungkin. Karena dia sedang Apa, Biak? Sedang apa? Teruskan bicaramu. Sepertinya mereka tidak tahu kalau Laksmi sedang hamil. Kenapa diam, Biakta? Apa yang akan kamu bicarakan? tidak apa-apa. Seperti kamu mengetahui sesuatu, tapi kamu sengaja menyembunyikannya dari kami. Sudahlah, itu tidak penting. Sekarang yang aku tanyakan, apakah Laksmi ke sana dengan Dipakara? Tidak, dia datang sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa maksudmu? Jangan-jangan anaknya Laksmi sudah lahir. Tapi bagaimana bisa secepat itu? Aku harus segera mencari tahu. Sial. Sial banget ya Dumpret. Kita tidak bisa masuk ke dunianya Andini dan terpaksa harus pulang lagi. Iya Bobo, padahal aku pengen banget melihat dunia itu. Sepertinya dunia Bibi Andini indah sekali. Iya Dumpret. Tapi apa boleh buat, kalau kita maksa ikut, yang ada kita malah akan mati tenggelam. Tapi aku yakin Dumpret. Yakin apa Bobo? Iya yakin. Kalau suatu saat Andini pasti akan jadi milikku. Walaupun Bobo botak, ternyata Bobo lebih percaya diri. Jangan medek kamu Dumpret. Aku gigit kamu bau rasa. Gigit saja kalau bisa. Kurang ajar kamu Dumpret. Kamu malah menantangku. Bagaimana dengan nasib cintaku, Lampir? Jangan-jangan para pati menyakitinya. Grandong!
lagi sih, Nagraj? Bagaimana dengan nasib istriku? Aku sungguh mengkhawatirkan keadaannya. Ya ampun, Nagraj. Aku juga tidak tahu Malampir nasibnya seperti apa. Makanya kamu harus membantuku. Kita harus bisa membebaskan cintaku Lampir dari tangan anak jelek itu. Tapi Barapati saja sangat kuat. Dia bisa membakar kita hidup-hidup. Aku tidak peduli, Grandong. Gunung akan aku daki, lautan ku seberangi, asalkan aku bisa menyelamatkan cintaku Lampir. Jangan sembrono kamu, Nagraj. Sarapurawan saja dijaga oleh ratusan prajurit. Belum lagi Dewi Sambi dan Byakta. Tak bisa kamu membawa Malampir ke sini. Sudah aku bilang, aku tidak peduli. Nyawa sekalipun akan aku korbankan demi istriku. Sudahlah, kalau kamu bersikap keras, aku akan bantu kamu untuk membebaskan Malampir. Bagus, Grandong. Kita akan membuat Barapati menyesali perbuatannya. Ayo Lampir, terbang! Ajak aku keluar angkasa! Oh, aku tidak bisa terbang, bocah gendang. Gimana sih? Sakit, kurang ajar. Katanya kamu nenek sakti, masa nggak bisa terbang? Tapi sekarang aku tidak punya kaki, jadi aku tidak bisa terbang. Kalau masalah kaki, aku bisa mengatasinya. Hentikan, kurang ajar. Sakit. Ayo, Jangan bocah gendang. terbang Lampir. Ayo, terbang. Ampun. Ayo terbang. Kurang ajar. Pegang aku kuat-kuat. Lagi Lampir. Oh, sudah Barapati. Aku sudah capek. Tidak Lampir, aku belum puas. Dasar kurang ajar. Kau itu menyiksa orang tua. Kamu orang tua yang pantas disiksa. Grandong, Nagraj, mau apa kalian di sini? Jangan pura-pura bodoh, Sambi. Tentu saja aku datang ke sini untuk menjemput Lampir istriku. Mana dia? Istrimu. Dia tidak ada di sini. Tidak ada, bagaimana maksudmu? Iya, di mana mereka? Istrimu si tongkat jelek itu sedang pergi bersama anakku Barapati. Dan aku rasa anakku Barapati tidak mungkin memberikan tongkat itu kepadamu. Karena sekarang tongkat itu sudah menjadi mainan kesayangan. Kurang ajar kamu, Sambi. Kamu biarkan anakmu menjadikan istriku jadi barang mainan. Aku tidak mungkin melarangnya, Nagraj. Anakku itu sakti. Bisa-bisa aku yang dihajar oleh dia. Aku tidak takut. Mana anakmu? Sudah aku bilang dia tidak ada. Dia sedang pergi. Baiklah kalau begitu. Supaya anakku itu mau mengembalikan istriku. Sekarang terpaksa aku harus menyandramu. Bukan begitu, Grandong? Betul, kita harus menyandra perempuan ini. Biar anaknya ke sini dan bawa tongkatnya. Tidak, tidak. Aku tidak mau menjadi sandera kalian. Aku tidak meminta persetujuanmu, Sambi. Mau tidak mau, aku tetap akan menjadikanmu sandera.
Paling biungmu sedang mencari kekasih lain. Jangan sembarangan ngomong ya. Biungku sudah menyintai Romaku. Tapi biungmu itu tidak bisa melihat ada laki-laki tampan. Pasti dia tangkap dan sembunyikan. Kamu ingin membuatku marah? Ampun. Jangan bakar aku, jangan. Oh, tunggu. Jangan bakar aku. Nanti pesan ini juga terbakar. Apa ini? Itu namanya surat. Surat? Aku tidak bisa membacanya. Tolong bacakan. Kembalikan istriku sekarang atau biungmu mati. Hah? Nagraj. Ini surat dari suamiku. Dia yang sudah menahan biungmu. Kurang ajar. Dia mau menukar biungku dengan tongkat ampuh itu. Ah, sudah. Sebaiknya kamu kembalikan aku daripada biungmu mati. Nagraj, apa kamu yakin dia membawa tongkat ampuh ke sini? Itu sudah pasti, Grandong. Kamu tidak usah ragu. Anak itu pasti tidak mau kehilangan biungnya yang jelek. Kurang ajar. Kalian berdua memang kurang ajar. Ayo, cepat lepaskan aku. Atau anakku pasti akan datang ke sini untuk membunuh kalian berdua. Kalian dengar, anakku sudah datang. Jadi bersiap-siaplah kalian berdua untuk mati. Kalian lepaskan biungku. Tidak akan. Kembalikan dulu istriku. Lepaskan dulu biungku. Aku mau istriku. Lepaskan biungku. Cukup. Bagaimana kalau kalian bertukar saja? Lepaskan dulu biungku. Grandong, lepaskan dia. Tunggu. Kenapa tongkat ini diam saja? Tanya saja pada istrimu. Istrimu saja yang tukang tidur. Kalau mau bangun, siram saja pakai air. Bang Amper, cepat bangun. Kamu sudah di goa, Bang Amper. Kenapa dia tidak bangun juga? Kita siram saja. Jangan-jangan Barapati benar kalau dia lagi tidur. Baiklah. Siram dia. Dia tidak bangun juga. Kurang ajar. Anak kunyuk itu memberikan tongkat palsu pada kita. Siap. Istriku. Aku akan membebaskanmu. Sial. Barapati mengunciku di kamar ini. Oh, lalu bagaimana aku bisa keluar dari sini? Nagraj, cintaku. Kenapa kamu tidak datang menyelamatkan aku? Aku sungguh merindukanmu, sayangku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk bisa keluar dari istana ini. Ini berhasil. Dengan ini aku bisa menghadapi Barapati. Akhirnya bocah tengik itu datang juga. Rasakan kamu bocah tengik. Prajurit, Iya, Kanjeng. kejar tongkat itu. Baik, Kanjeng.
yang sekarang harus kita lakukan supaya aku bisa mendapatkan kembali istriku, Grandong? Entahlah Paman Nagraj, aku juga tidak tahu. Kita perlu bantuan seseorang. Bantuan seseorang? Memangnya kita punya siapa yang bisa membantu kita? Benar juga ya. Kalian tidak perlu mencari bantuan siapapun. Lampir. Karena aku sudah kembali. Kamu sudah kembali, istriku. Iya, suamiku. Aku berhasil meloloskan diri dari mereka. Tapi bagaimana kau bisa lolos? Oh, tentu saja karena otakku cerdas. Kamu mau tahu ceritanya? Tentu saja, istriku. Bagaimana? Aku menembaki mereka. Bagaimana cara nembakinnya? Bisa, Grandong. Nih, begini caranya. Siap, siap, siap. Hebat sekali Malampir. Aku tidak menyangka Banyu Biru kedatangan tamu terhormat sepertimu, Biakta. Akhirnya kamu telah kembali ke Baju Biru. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukan urusanmu. Tidak usah membahas hal itu lagi. Aku hanya ingin tahu, Lasmi, kenapa kamu tersinggung? Di mana bayimu? Kenapa aku tidak melihat perutmu membesar? Dia sudah tidak ada lagi dalam kandungan. Tapi dia juga belum terlahir. Apa maksudmu? Sekarang dia bersama Kala Agung. Tinggal menunggu kelahirannya. Dan tugasku mengandung sudah selesai. Dengar, Lasmi. Aku sangat membutuhkan bantuan anakmu. Untuk apa? Untuk membunuh bayi Padmini. Lalu apa untungnya? Ternyata kamu tidak tahu. Baiklah, yang bisa membunuh anakmu itu cuma anak Padmini. Kamu mau anakmu mati? Laksmi, kita harus menyusun kekuatan untuk menghancurkan telur emas itu. Baiklah, kita harus hancurkan telur emas itu. Bagus. Dompet, kamu saja yang ngomong. Kok boboh? Nyuruh aja bisanya. Sebenarnya apa Paman? Ayo cepat katakan. Laras, Paman sama Dompet boleh tidak tinggal di sini untuk sementara saja? Tinggal? Paman Bajil dan Kansa ingin tinggal di sini? Iya. Kami mohon ya Laras, boleh kan? Tidak bisa Kansa, aku harus bilang dulu dengan bopoku dan biungku. Sekarang sana izin. Dompet, sini. Kalau kita tidak boleh gimana? Kita tidur di mana, Dompet? Bajil, Kansa. Laras bilang kalian mau tinggal di sini. Ya Paman, boleh ya kami tinggal di sini. Kami tinggal di sini tidak secara gratis. Kami bisa membantu kalian kok mengerjakan rumah. Ya Paman Bibi, kami ini bekerja keras. Baiklah, kalau begitu kalian Paman izinkan tinggal di sini. Terima kasih, terima kasih. Asik. Dompet. Ya, tapi kalian harus janji. Kalian tidak boleh bermalas-malasan. Dan kalian harus siap membantu bekerja di rumah ini. Beres.
Akhirnya, sekarang langkah kita jadi lebih mudah, Bu. Kita sudah kembali bekerja sama dengan Biak. Dan Benta, dia sudah bekerja sama dengan Laksmi. Benar. Dan lebih menguntungkan lagi, mereka sendiri tidak tahu kita benar-benar bersatu. Benar ya? Dengan begitu, kita bisa lebih mudah untuk mengelabui mereka. Dan saat ini, Laksmi sedang pergi ke Goa untuk menemui Kamandanu. Dia pikir dia sedang memperalat aku. Tapi, padahal sebaliknya, akulah yang memperalat dia untuk mendapatkan dari Rati. Ternyata rencana kita benar-benar berhasil. Benar ya? Kita yang mendapat keuntungan besar dari rencana ini. Di mana goa ular itu? Kenapa tempatnya berubah? Tapi aku yakin di sini. Siapa kamu? Berani-beraninya masuk tempat ini. Di mana Kamandan? Suruh dia keluar dari tempat ini. Kalau ingin tidak terluka, cepat tinggalkan tempat ini. Aku tidak akan pergi dari tempat ini. Suruh Kamandanu keluar. Atau aku habisi kalian semua. Bagaimana kau bisa masuk ke tempatku ini langsung? Bukan Laksmi namanya. Kau tidak bisa melewati rintangan. Aku adalah rintangan untukmu. Sudahlah. Aku kesini bukan untuk menyakitimu. Lalu siapa yang kamu cari? Kamandan. Di mana dia? Lupakan keinginanmu, Laksmi. Kamu tidak akan pernah bisa selamat dari tempat ini. Ada apa ini? Entahlah, aku tidak tahu. Kita lihat saja. Laksmi, hentikan!
Kamandanu. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, Kamandanu. Untuk apa kamu mencariku? Aku sudah terlalu lama menunggumu. Dan sekarang, aku ingin kamu menjadi milikku. Aku tidak mungkin menjadi milik siapapun. Dan aku akan tetap di sini. Terserah. Tapi aku ingatkan padamu, Kamandanu. Kamu menjadi milikku. Atau kamu kehilangan semua ini. Laksmi! Kamu tahu kan, harus mencariku di mana, Kamandanu. Ingat, aku menunggumu, Kamandanu. Bagaimana dia bisa sekolah? Entahlah, Rati. Sepertinya ilmu kanuragannya meningkat dengan cepat. Dimas, tabibnya baik-baik saja. Ya, sebentar. Siapa sih bertamu nggak sopan? Tolong jemur di belakang loh. Ya. Tuh, perasaan ada yang ketok-ketok. Kemana orangnya? Kenapa? Kamu sepertinya tidak senang dengan kedatanganku. Hah? Senang kan? Bagus. Kamu memang hambaku yang paling setia. Ya, setia. Tapi kalau boleh tahu, ada tujuan apa tongkat malampir datang kemari? Aku ingin kamu menjadi pesuruh di guaku. Iya. Kenapa? Mau menolak? Hah? Enggak. Sama sekali nggak nolak. Tapi ingat, jam kerjanya cuma 16 jam dalam satu hari, bukan 24 jam. Baru saya mau. Bagus. Mulai nanti datanglah ke gua dan mulailah untuk bekerja. Baik, malampir. Apa yang kau tertawakan? Mau mati kamu ya? Maaf. Ini semua karena bocah tengik itu, Barapati. Dialah yang sudah membuatku jadi seperti ini. Barapati. Awas saja. Kalau aku bertemu dengan anak-anak kali itu, dia akan aku cincang. Akan aku tarik kakinya, biar pincang. Ayo. Laras. Sini, Dok. Bobo pergi dulu ya, Dok. Mau kemana, Bopo? Bobo harus ikut tongkat malampir. Bopo mau ikut tongkat malampir. Udah, kamu nggak usah cemas. Bilang saja sama biungmu. Bobo pasti pulang kok. Ya, Bopo. Sekarang tugas pertamamu adalah memijat tubuhku. Hah? Mijat? Ayo. Oh. Ayo, lebih keras lagi. Iya. Keluarkan semua tenagamu. Aduh, enaknya. Kurang ajar. Apa yang kamu lakukan pada istriku? Beraninya kamu menyentuh istriku. Rasakan ini. Kurang ajar. Apa yang kamu lakukan pada istriku? Beraninya kamu menyentuh istriku. Rasakan
Rasakan ini. Ampun. 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 Oh, Nagraj, hentikan. Kamu tidak perlu cemburu. Ah, si bodoh itu tidak melakukan apa-apa padaku. Aku hanya menyuruhnya untuk memijatku. Aku tidak rela ada lelaki manapun menyentuh tubuhmu, cintaku. Aku yang boleh menyentuhmu, bukan orang lain. Oh, sayangku. Kecemburuanmu ini membuatku makin mencintaimu. Aku jauh lebih mencintaimu, Lampir. Dan aku tidak ingin kehilanganmu. Nagrat, jangan takut cintaku. Aku hanya milikmu seorang. Cintaku tidak akan pernah terbagi oleh siapapun. Oh, jadi bopomu dibawa ke dalam gua untuk dijadikan pembantu? Iya. Benar, Paman. Bopoku hanya terpaksa. Kurang ajar si Lampir itu. Tolong selamatkan suamiku, Kakang Bajil. Dia pasti akan sangat tersiksa di sana. Oh, tenang saja, tenang saja. Aku dan si Dumpret akan membebaskan suami kamu. Bukan begitu, Dumpret? Benar, Bibi. Tenang saja, kami akan melakukannya. Terima kasih, Kansa. Terima kasih, Kakang Bajil. Aku ikut ya, Kansa. Jangan-jangan ini berbahaya. Tidak, Paman. Aku yakin ini yang terbaik bagiku. Baiklah, Laras, kamu boleh ikut. Ayo, Popo, kita pergi. Bibi, aku pergi dulu ya dengan Laras. Ayo, Laras. Hati-hati, anak. Iya, Biung. Tenang saja, Dumpret. Bopo akan memberi pelajaran kepada Lampir supaya dia kapok untuk selamanya. Popo, kita bikin bercanda saja dia. Itu juga bisa. Tapi kita pikirkan nanti. Yang penting sekarang, kita harus membebaskan boponya Laras. Bagaimana? Laras? Bocah kutu kupret. Kamu lagi. Mau ada apa? Hah? Kalian mau kemana? Aku mau ke guanya Malampir. Mau apa kamu? Hah? Ke tempat Mak Lampir. Kebetulan, aku mau balas dendam sama dia. Mau balas dendam juga. Bagus. Semakin banyak orang, semakin hebat kekuatan kita. Ayo. Ayo, yuk. Akhirnya, saat-saat yang kita tunggu datang juga, Lampir. Benar, Nagraj. Aku juga sudah tidak sabar ingin segera menikmati kemesraan ini bersamamu. Sekarang tidak akan gagal lagi, Lampir. Tak ada siapapun lagi yang akan mengganggu kita. Kemarilah, sayang. Aku sudah tidak sabar ingin memelukmu. Baiklah, sayangku. Aku juga ingin memelukmu. Tangkap Lampir! Bodoh. Mau apa kamu kemari? Kamu benar-benar tidak punya sopan, Grandong. Kamu kan tahu kalau aku dan Lampir ini pengantin baru. Beraninya kamu mengganggu kemesraan kami. Udah, maaf deh, maaf. Aku juga tidak bermaksud begitu. Aku cuma mau kasih tahu bahwa Nagrat sekarang dalam bahaya. Bahaya apa maksud kamu? Di luar ada Barapati, Kansa, dan Tong Bajil. Maksud kamu, marmut-marmut sial itu datang kemari? Ya. Tidak, tidak. Nagraj, kamu mau kemana? Aku
takut, Lampir. Aku tidak mau bertemu dengan mereka. Kurang ajar. Aku akan hadapi mereka. Akan kuhabisi kalian semua. Bajil, kalian sudah merusak malam pengantinku bersama Nagraj. Di mana mereka? Oh, di mana ya? Belum tahu kekuatanku rupanya. Kamu kenapa malam? Kelihatnya kamu sedang marah. Kami mau bermalam pengantin, tapi selalu saja kalian menggagalkannya. Kemarin Krishna, sekarang kalian. Oh, apa kalian kesini? Ingin menggali lubang kubur kalian sendiri? Hah? Ini bukan malam pengantin buatmu, tapi malam yang buruk buatmu. Bukan begitu? Benar. Nagraj, biar aku saja yang menghadapi mereka. Kami tidak takut. Ayo, maju, Malampir. Lihat, si kutu kuprek keteter. Ayo, Ma. Kalahkan mereka, Ma. Cepat. Apa dong, Bet? Kita kutai saja si Nagraj. Ya sudah, ayo kita berubah. Aduh, gawat nih, Bopo. Kalau Malampir punya senjata, kita kalah lagi dong. Tenang saja, Nagraj. Kita tidak akan kalah. Ayo kita kabur dari sini. Bopo, ayo kita tolong. Ayo. Tolong! Ayo cepat, Bopo. Siapkan air. Cepat. Tolong! Aduh, Bet! Kenapa kamu mendorong Bopo? Dasar kurang ajar kamu! Balas deh! Saya yang keterusan. Kutu kupret! Ayo cepat! Kedinginan lagi! Kupret, tolongin Bopo! Sudah, aku tolong. Berbati, aku tidak apa-apa. Ayo, Bet! Ayo cepat bawa dia! Kelihatannya dia takut sama air. Ayo cepat! Ayo kutu kupret! Mau kemana mereka malam-malam begini?
Hormat kami, Kalaagung. Kalaagung, jadi selama ini Laksmi dan Dipangkara mengenal baik Kalaagung. Apa yang mereka lakukan di sini? Pasti mereka membuat perjanjian dengan Kalaagung. Aku datang ke sini untuk menepati janjiku. Memberikan darahku ini. Bagus, Laksmi. Sekarang kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Darah? Untuk apa Laksmi menyerahkannya? Pergilah dan lakukan kewajiban. Sial. Aku tidak bisa mengawasinya lagi. Apa yang dilakukan mereka di sini? Biung. Biung harus tahu semua ini. Biung. Ada apa? Kamu datang kemari? Ada masalah penting yang harus aku bicarakan. Ini tentang Laksmi. Ada apa lagi dengan perempuan busuk itu? Semalam aku mengikuti mereka dan ternyata mereka menemui Kalaagung, Biung. Kalaagung? Ada hubungan apa antara mereka dan Kalaagung? Entahlah, Biung. Itu juga yang sedang aku cari. Dasar bodoh. Kamu bilang kamu mengikuti mereka. Tapi kamu tidak tahu apa-apa. Ya, yang jelas, Laksmi mengatakan dia akan memberikan darahnya pada Kalaagung. Darah? Iya, Biung. Jangan-jangan kekuatan yang dimiliki oleh Laksmi berasal dari Kalaagung. Mungkin saja, Biung. Tapi bagaimana bisa kita memastikannya? Kalaagung. Hanya dia yang bisa menjawab kecurigaan kita. Ada apa lagi kalian datang ke sini hari ini? Begini Kalaagung, kami mendengar laporan dari Bajil bahwa Laksmi sudah menyerahkan darah pada salah satu telur yang ada di sini. Apa yang sudah terjadi pada Laksmi? Ternyata soal Laksmi. Asal kalian tahu, Laksmi itu sudah hamil olehku. Laksmi hamil sama kamu, Kalaagung. Benar. Dan kandungannya itu akan pindah ke dalam telur. Karena itu, setiap hari Laksmi harus datang ke sini untuk menyerahkan darahnya kepada telur itu. Supaya bayi di dalamnya tetap hidup dan akan lahir dengan baik. Dan sebagai imbalannya, aku memberikan sebagian kekuatanku padanya. Ini tidak adil, Kalaagung. Bagaimana bisa kamu menghamili Laksmi dan memberikan separuh kekuatanmu pada Laksmi? Sedangkan kamu tahu sendiri, Laksmi itu adalah musuh kami, Kalaagung. Benar, Kalaagung. Itu artinya kamu membiarkan kami dikalahkan sama Laksmi. Iya, Kalaagung. Kamu harus segera mengambil kekuatan yang kamu sudah berikan pada Laksmi. Apa hak kalian mengatur? Aku mau memberi kekuatan kepada siapa itu terserah aku. Bukannya kami ingin mengaturmu, Kalaagung. Tapi kekuatan yang sudah kamu kasih pada Laksmi itu akan sangat membahayakan untuk kami. Jadi tolong, kami mohon Kalaagung, ambil kembali kekuatan itu. Sudah cukup. Aku tidak mau lagi mendengar ocehan kalian. Kalian pergi sana, atau aku malah akan mencabut lagi kekuatan yang kalian beli. Benar, Kalaagung. Itu artinya kamu membiarkan kami dikalahkan sama Laksmi. Iya, Kalaagung. Kamu harus segera mengambil kekuatan yang kamu sudah berikan pada Laksmi. Apa hak kalian mengatur? Aku mau memberi kekuatan kepada siapa itu terserah aku. Bukannya kami ingin mengaturmu, Kalaagung. Tapi kekuatan yang sudah kamu kasih pada Laksmi itu akan sangat membahayakan untuk kami.
Jadi tolong, kami mohon Kalagung, ambil kembali kekuatan itu. Sudah cukup. Aku tidak mau lagi mendengar ocehan kalian. Kalian pergi sana, atau aku malah akan mencabut lagi kekuatan yang kalian miliki. Tidak Kalagung, kami minta maaf. Jangan cabut kembali kekuatan kami Kalagung. Lebih baik kami pergi, Kalagung. Ayo, Kalagung. Tahan, aku datang bukan ingin bertempur dengan kalian. Panggil Byakta, suruh dia keluar. Byakta, keluar kamu. Arimi, kenapa kamu datang ke sini malam-malam dan mengacau di sini? Aku datang untuk membicarakan hal yang penting padamu. Katakan. Ini mengenai Laksmi dan anak yang belum lahir itu. Dan kamu pasti tahu semua ini kan? Ya, aku sudah tahu tentang itu. Kenapa dari awal kamu tidak mengasih tahu kami kalau bayi itu adalah bayi Laksmi? Itu karena aku tidak mau membongkar rahasia orang lain. Dan aku tidak peduli dengan kandungannya. Tapi gara-gara kebodohanmu itu, anak itu akan segera lahir. Jangan bicara sembarangan kamu Arimi. Semua ini adalah rencanaku dengan Byakta untuk membiarkan anak itu lahir ke dunia. Dan karena hanya anak itu yang bisa membunuh telur emas itu kan? Benar sekali. Aku akan memanfaatkannya untuk menghancurkan telur emas. Memang kamu pikir Laksmi akan membantumu? Iya, dia sudah setuju dengan semua rencana ini. Tapi kalian ada yang lupa. Kalagung tidak akan membiarkan anaknya dimanfaatkan. Dan dia pasti akan menjadi anak yang sangat sakti. Ada kekuatan lain. Berarti ada ancaman baru untuk kita. Itu artinya, aku akan mengalahkan Kalagung. Memangnya kamu pikir mengalahkan Kalagung itu seperti mengalahkan Kamandanu? Aku akan mencari cara untuk membunuh Kalagung, apapun itu. Aku tahu cara mengalahkan. Katakan, apa itu? Begini, beberapa legenda di dunia raksasa mengatakan kekuatan yang paling terkuat adalah menggabungkan seluruh kekuatan hitam. Itu artinya kita bisa bersama-sama mengalahkan Kalagung. Baiklah, kita coba cara itu. Iya, baik kok. Apapun resikonya, kita akan mencobanya. Yuk, aku ikut. Kalagung, keluar kamu! Kami datang ke sini untuk menantangmu. Kalian datang untuk menantangku? Kalian pikir kalian ini siapa? Mana mungkin kalian bisa melawanku? Jangan sombong, Kalagung. Kita buktikan siapa di antara kita yang akan menang. Lihat, tidak sulit mengalahkan Kalagung. Lihat, telur ini sekarang sudah menjadi milik kita. Aku yakin Laksmi akan gigit jari karena kehilangan telur ini. Benar sekali, Biak. Dan setelah telur itu lahir, ini akan menjadi milik kita. Ya, tapi sebelum telur itu menetas dan sebelum semua keinginan kita tercapai, kita harus tetap bersatu agar semuanya tidak akan mampu mengalahkan kita. Kalau kalian tetap ingin bekerja sama dengan kami,
kalian harus menyerahkan keris Gentala Cakra itu padaku. Apa? Apa kamu bilang, Sambi? Kenapa? Aku harus menyerahkan keris itu padamu. Karena aku yang menginginkan keris itu sejak lama. Karena kita sudah bersepakat, kalian tidak boleh menguasai keris itu sendirian. Tapi, aku tidak bisa menyerahkan keris itu padamu, Sambi. Keris Gentala Cakra adalah simbol kekuasaan dari Kadipaten Manguntu. Aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Sudah lari. Kamu itu terlalu serakah. Bukan begitu, Sambi. Tapi, jika aku memberikan keris itu padamu, bisa-bisa kamu merebut Manguntur dariku. Sudahlah. Kalian jangan bertengkar. Kita ambil jalan tengahnya. Kami tidak akan memberikan keris itu kepada kalian. Tapi kami akan membantu kalian untuk mendapatkan mustika itu. Bagaimana? Aku setuju.